Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Sinta, dokter yang bekerja di klinik ini. Jadi saya ingin konfirmasi Bu sebentar, apakah ini benar dengan Ibu Nuke? Iya. Ibu Nuke umurnya 30 tahun ya Bu? Iya. Iya. Saat ini sedang dalam proses melahirkan ya Bu? Ya. Jadi saat ini saya akan melakukan pemeriksaan pada jalan kelahiran Ibu. Apakah Ibu sudah siap untuk melahirkan? Jadi di sini pertama-tama saya akan lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dulu seperti tekanan darah, suhu, dan tadi saya temukan semuanya sudah normal ya Bu. Lalu selanjutnya untuk pemeriksaan jalan nafasnya, jalan kelahirannya, apakah sudah memasuki kala 2 atau belum, dengan adanya kriteria dari adanya penurunan jalan pada perineum. Tadi saya sudah melihat sudah ada. Lalu adanya pembukaan sphincter ani dan vulva dan rektum, lalu adanya rasa dorongan pada rektum dan vagina, Ibu sudah merasakan ya Bu. Lalu ada pengeluaran darah dan lendir ya Bu dari vagina. Sepertinya itu saja. Tadi saya sudah temukan semua di Ibu. Ya, saya akan melakukan persiapan diri dan menggunakan alat pelindung diri ya Bu. Yang pertama kita mempersiapkan alat-alatnya, yaitu alat yang pertama adalah APD. APD ini berupa penutup kepala, apron, ada handscoon, lalu ada sepatu boot, dan ada google, lalu juga masker. Selanjutnya adalah persiapan peralatan untuk partusnya sendiri, yaitu ada spartus set, ada resusitasi set, lalu juga dipersiapkan alat untuk obat-obatannya, yaitu lidocaine sebanyak 1 ampul, lalu juga ada dibutuhkan squid sebanyak ukuran 10 ml, lalu ada lakasa dan kapas, lalu ada linek untuk memeriksa denyut jantung bayi, ada wadah plasenta, lalu ada hearing set, lalu ada kain dan handuk untuk mengeringkan bayi dan menutupi bagian atas ibu, lalu ada stetoskop dan juga ada tensimeter untuk menilai tekanan darah ibu. Ya, lalu selanjutnya ada meteran untuk mengukur kondisi uteri, dan yang terakhir adalah oksitosin sebanyak 1 ampul. Selanjutnya untuk pemeriksaan vulva dari ibu sendiri, yaitu kita memeriksa apakah pembukaannya sudah perkiraan 5-6 cm. Lalu untuk memeriksa posisi bayi dan kepala bayi, apakah sudah masuk di vagina dari ibu dengan menggunakan VT. Tapi sebelumnya kita membersihkan vulva dari ibu dengan menggunakan kasar, membersihkan secara steril, yaitu dari atas ke bawah 1 kali. Pada bagian labia minor dan labia mayornya 1 kali dibuang. Itu untuk bagian yang satunya. Nah, setelah itu kita mengecek dengan menggunakan vaginal culture VT, memeriksa apakah sudah pembukaan cup atau belum, dan apakah sudah terjadi pecah ketuban. Apabila sudah belum terjadi pecah ketuban, kita harus memecahkan ketubannya terlebih dahulu. Di sini keadaannya ketuban sudah pecah dan sudah mulai teraba ubun-ubun bayi. Kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, pemeriksaan denyut jantung ya Bu, untuk mengetahui kondisi bayinya. Nah, di sini saya akan menggunakan alat linek untuk memeriksa kondisi denyut jantung bayinya. Posisinya berada di antara simfisis pubis dan di bawah umbilikus.
Permisi ya Bu. Oh ya, maaf. Sebelumnya nanti saya akan melakukan proses persalinan ya Bu. Nanti mungkin dalam prosesnya tidak nyaman dan saya butuh Ibu untuk melakukan posisi litotomi atau mengangkat seperti itu ya Bu. Apakah Ibu setuju untuk melakukan prosedur ini? Iya. Ya baik. Saya akan lanjutkan pemeriksaan BCG. Permisi ya Bu. Dengan tetap melihat jam, BCG pemeriksaannya setiap detik pertama, detik ketiga, dan detik kelima. Baik Ibu, tadi saya menemukan adanya jantung bayi Ibu, jantung janinnya adalah normal, yaitu sekitar 140 denyut jantung per menit. Lalu selanjutnya di sini sudah ada keluarga Ibu ya, keluarga Ibu yaitu ada suaminya. Nanti saya mohon Bapak untuk menemani ibunya saat melakukan proses kelahiran untuk mensupport dan membantu memposisikan ibu agar nyaman saat persalinan ya Pak. Saya mohon bantuannya dan kerjasamanya. Selanjutnya saya akan memberitahu ibu bagaimana caranya bernafas saat melakukan proses persalinan nanti ya Bu. Saat terjadi kontraksi atau rasa kontraksi di perut, nanti Ibu silahkan tarik nafas yang dalam, tarik nafas, lalu dikeluarkan. Nah, setelah itu jika sudah tidak ada kontraksi, Ibu bisa istirahat dulu atau nanti bisa minum sebentar. Lalu jika kontraksi kembali, Ibu bisa melakukan tadi nafas lagi, dikeluarkan lagi, seperti itu. Nanti setelah kontraksinya terus-menerus terjadi, nanti tetap bernafas dan usahakan Ibu jangan mengeluarkan suara saat dalam proses persalinan nanti. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ada ya. Ini sudah terjadi, di sini sudah terjadi pembukaan vulva 5-6 cm yang menandakan sudah siap dilakukannya persalinan. Ibu nanti kalau Ibu mulai terasa kontraksi bisa tarik nafas, keluarkan ya Bu. Di sini memegang bagian atas dan bagian bawah vagina agar tidak terjadi perobekan atau perlukaan pada perineum. Ayo Ibu, ini bayinya sudah mulai kelihatan ya. Terus di sini sudah keluar kepala. Di sini kita cek kembali apakah di sini terdapat lilitan tali pusat. Jika terdapat lilitan tali pusat, kita ronggalkan atau kita putus. Di sini keadaannya tidak ada tali pusat. Lalu kita tunggu bayi agar memposisikan putaran kaki luar. Di sini bayi sudah melakukan putaran kaki luar. Lalu memegang bagian biparetal dari bayi, melahirkan bahu atas terlebih dahulu dengan menarik ke bawah, lalu melahirkan bahu bagian bawah dengan pelan-pelan mengeluarkan seluruh tubuh dari bayinya. Lalu setelah itu kita mengumpulkan di atas, di bawah perut ibu sambil membersihkan bayinya tanpa menggunakan vernix. Pada proses kala 3 adalah proses melahirkan plasenta. Di sini setelah bayi dibersihkan, apakah kita lihat terlebih dahulu apakah bayi ini tonusnya baik atau apakah terjadi cyanosis, apakah menangis spontan. Apabila seperti itu, kita tidak memerlukan resusitasi pada janin. Lalu selanjutnya setelah 1 menit melahirkan, kita menyuntikkan oksitosin sebanyak 10 unit pada sepertiga paha atas ibu untuk agar terusnya kontraksi dan melahirkan plasentanya. Permisi ya Bu, saya suntikan ini untuk mengeluarkan plasentanya. Setelah
setelah kita tunggu selama 2 menit. Setelah dalam 2 menit kita lalu mulai melakukan pengekleman pada plasenta dekat dengan bayi sejauh 2 cm. Lalu mengeklem kembali ke 2 cm juga dan memotong pada bagian antara 2 klem ini. Setelah itu melepaskan klem tarik pusat yang berada dekat dengan bayi dan menalikan benang jahit sebanyak 2 kali, lalu menaruhkan bayi ke bagian dada ibu untuk inisiasi menyusui mandiri selama kurang lebih 1 jam. Sambil kita menunggu dilakukan pelahiran plasenta. Nah, ini plasenta yang sudah dipotong tadi dan klemnya tadi sudah belum dilepas. Kita susur setelah jangka waktu 2 menit. Kita susur, kita tarik darahnya ke bagian dalam pupa. Kita dorong bagian dalam pupa. Lalu jarak saat kita klem kembali pada jarak kurang lebih 5-10 cm dari arah pupanya. Kita klem, lalu kita memberikan tegangan pada talinya dan mendorong. Setelah keluar, kita taruh plasentanya ke wadah plasenta. Kita melakukan memastikan apakah adanya perdarahan pasca persalinan, yaitu dengan memeriksa kotiledon dari tali besar yang telah diberi ibu. Jadi kita memeriksa apakah sudah melahirkan plasentanya secara lengkap dan selaput ketubannya sudah keluar semua. Dan sini kondisinya sudah keluar semua dan kotiledonnya lengkap. Lalu selanjutnya melakukan inisiasi melakukan masase pada bagian perut ibu, bagian bawah perut ibu untuk memastikan apakah kontraksi uterusnya baik. Setelah itu kita melihat pada bagian jalan akhirnya apakah terdapat robekan, apakah terdapat perdarahan yang sumbernya berasal dari robekan perineum. Di sini tidak terdapat terjadinya adanya perdarahan pada robekan. Lalu mengajarkan ibu dan keluarga untuk melakukan pemijatan pada daerah perut bawah untuk agar terjadi kontraksi uterus yang normal. Jadi ibu dan bapak di sini nanti sekiranya apabila terjadi kontraksi bisa dilakukan pemijatan seperti ini pelan-pelan di bagian perut bagian bawah ibunya. Setelah itu kita menilai apakah perdarahan yang terjadi itu parah atau tidak, yaitu dengan menilai apabila perdarahan itu kurang dari 500 cc maka perdarahan yang terjadi tidak terlalu parah. Di sini ibu ini tidak mengalami perdarahan yang terlalu parah. Perdarahan yang terjadi adalah kurang dari 500 cc. Lalu selanjutnya dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu diantaranya nadi, lalu denyut jantung, tekanan darah, suhu,
Di sini semua ibu hasilnya adalah normal. Lalu setelah itu memberikan ibunya pakaian yang bersih dan nyaman setelah proses menyusui pertama bayinya selesai, dan memposisikan ibu untuk berada di posisi yang nyaman dan pakaian yang bersih. Memastikan ibu dalam kondisi yang nyaman, kita lalu melakukan pemeriksaan fisik pada bayi dengan mengukur tinggi badan dan berat badan bayi. Ini diukur, di sini tertera untuk berat bayinya adalah 3,8 dan panjangnya 3,8 kg dan panjangnya adalah 50 cm. Setelah itu dibuat kembali dan kita menginspeksi apakah adanya tanda bahaya pada bayi maupun ibu. Di sini kita lihat apakah terjadi shock yang mendadak, apakah terjadi tanda vital yang tidak stabil, lalu adanya kejang, sianosis, sesak nafas secara tiba-tiba, dan bayi ini tonusnya tidak normal. Lalu setelah itu kita lakukan tetes mata, tetraslikin antibiotik pada kedua mata bayi. Setelah itu kita memberikan injeksi vitamin K pada paha bagian kiri, pada bagian anterolateral. Lalu setelah selang waktu 1 jam kita memberikan vaksin hepatitis B pada paha kanan, pada bagian anterolateral juga. Setelah itu kita tutupi kembali, dan tahap yang terakhir yaitu membereskan dan melakukan dekontaminasi terhadap alat-alat yang digunakan saat melakukan persalinan tadi dengan menggunakan larutan klorin sebanyak 0,5%. Ya, lalu mencuci tangan dengan menggunakan air dan mengeringkannya dengan handuk. Dan setelah itu melengkapi rekam medis dan memberitahukan hasilnya kepada ibunya. Baik Bu, pemeriksaannya sudah selesai. Untuk keadaan kondisi bayinya sudah sangat baik, tidak terjadi adanya kelainan, tidak terjadi adanya keterlambatan dalam menangis, dan saat ini bayi ibu sudah berada di ruangan intensif untuk menjalani perawatan selanjutnya. Lalu selamat ibu telah melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki. Nah, untuk ibu sendiri sebaiknya ibu tetap beristirahat terlebih dahulu, dan nanti kami akan terus memantau perkembangan ibu dan bayinya ya Bu. Mungkin apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya izin kembali, dan semoga lekas sembuh ya Bu. Terima kasih.